నేను చంపలేదు సార్, ప్లీజ్ సార్. నువ్వు చంపకపోతే ఎందుకు పరిగెడుతున్నావు? ఆడే సార్, శివయ్య శివయ్య సార్ చెప్తే నన్ను బతకనివ్వండి సార్. నేను లేచి చూసేటప్పటికి శివయ్య అయిపోయింది సార్ నాకు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Excellent TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Excellent TV kali ini akan membahas sebuah cerita dari film yang berjudul Karosin. Film ini menceritakan tentang pelecehan dan pembunuhan secara menyeramkan yang terjadi di sebuah desa terpencil, hingga kepolisian pusat mengirimkan seorang ACP untuk bisa menyelidikinya dengan baik dan menemukan pelaku yang meresahkan masyarakat. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Polisi saling melaporkan kalau sebuah mayat ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. Mayat tersebut diduga adalah seorang perempuan. Semua anggota polisi datang dan mulai menyelidiki semuanya. 3 tahun kemudian, Gauri dan ayahnya Ramapa datang ke sebuah pesta pernikahan. Mereka makan bersama-sama tamu yang lain. Tapi Gauri lebih dulu meninggalkan pesta dan meninggalkan ayahnya yang masih menikmati hidangan pestanya. Melihat Gauri melintas, Sarpans mengikutinya dan mempunyai niat buruk setelah melihat Gauri yang tampil dengan begitu cantik. Gauri pun memasuki hutan dan mencoba menaiki sebuah pohon. Namun ia malah terjatuh dari pohon tersebut hingga ia merintih kesakitan. Sementara iring-iringan dari calon MLA datang untuk memberikan masyarakat desa memberikan suara mereka untuknya. Dora Babu yang maju sebagai calon MLA pun mendekatkan diri pada masyarakat untuk bisa mendapatkan suara mereka. Ia bersama pendukungnya yang lain pun berjalan berkeliling desa sambil terus berkampanye kepada warga desa termasuk Ramapa yang ikut berkeliling bersama. Ramapa yang merupakan ayah Gauri mulai khawatir terhadap putrinya yang sampai siang hari ini belum juga kembali. Hingga ia berkeliling desa untuk bisa menemukan putrinya. Sampai menjelang malam pun Gauri belum ditemukan. Semua warga pun membantu termasuk Sarpans yang melihat mereka sibuk mencari Gauri. Sementara warga mencari Gauri, Bahri dan kedua temannya hanya menghabiskan hari dengan meminum minuman beralkohol tanpa peduli warga mencari keberadaan Gauri. Hingga keesokan harinya, warga digegerkan oleh penemuan sebuah mayat yang telah hangus terbakar. Semua warga pun berduyun-duyun untuk melihat keadaan mayat tersebut termasuk Ramapa. Mereka juga melaporkan kepada pihak kepolisian saat menemukan mayat terbakar tersebut. Ramapa meyakini kalau mayat terbakar itu adalah putrinya setelah ia menemukan perhiasan yang ada di mayat tersebut. Dora Babu dan Inspektur Raful Nayak pun terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Untuk menarik simpati masyarakat, Dora Babu pun mendatangi tempat itu dan mendekatkan diri pada Ramapada dan berjanji akan memberikan keadilan pada Ramapa. Ramapa juga selalu mendatangi kantor polisi untuk bisa menemukan jawaban atas kematian putrinya. Setiap hari, Ramapa mendatangi kantor polisi untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, namun Rafal Nayak seperti cuci tangan. Ia sama sekali tidak memikirkan kasus Gauri. Rafal Nayak yang berperawakan Tambun itu sama sekali tidak peduli walaupun Ramapa memohon kepadanya. Rafal Nayak pun memainkan perannya. Ia memerintahkan 2 orang polisi untuk mencari bukti palsu di tempat kejadian perkara. Ia juga menahan seorang laki-laki yang dituduh sebagai pelaku pelecehan dan pembunuhan Gauri. Ramapa pun dipanggil ke kantor polisi untuk diberitahu pelaku pembunuhan dan pembakaran Gauri. Namun Ramapa yang melihat pelaku sama sekali tidak yakin kalau ia adalah pelakunya. Rafal Nayak yang mengira ini sudah selesai pun menutup kasusnya. Di Hyderabad, Faibai ditelepon oleh komisaris untuk bisa menemuinya di kantor saat ia tengah menikmati bermain basket dengan putri kecilnya. Setelah siap, ia pun datang dan menemui komisaris. Di ruangan itu, ia menerima berkas pembunuhan yang baru saja terjadi.
Faiba yang merupakan ACP terbaik dimiliki Hyderabad mendatangi sebuah rumah yang pemiliknya ditemukan telah meninggal dunia dan luka yang terdapat di bagian lehernya. Faiba memeriksa dengan teliti tiap benda yang ada di dalam rumah tersebut. Ia juga meminta keterangan pada semua anggota keluarga di tempat itu termasuk istrinya. Saat dimintai keterangan, istri korban malah mengatakan kematian suaminya karena pertengkaran dengan putrinya Resma. Mendengar hal itu, Resma mencoba menjelaskan yang telah terjadi. Faiba yang telah mendapatkan semua keterangan dari anggota keluarga korban memutuskan tersangkanya adalah istri korban sendiri. Ia yang telah menghabisi saat korban tengah tertidur dengan menikam lehernya menggunakan pisau kecil. Ia langsung memutuskan urat nadi di leher suaminya dan mengganti bajunya yang terciprat darah. Semua bukti yang tertuju pada istri korban dan mereka langsung membawa korban ke kantor polisi. Keberhasilan itu membuat komisaris bangga dan mempercayai Faibai untuk bisa menyelesaikan kasus lain di desa Jana Gudem yang masih belum terpecahkan. Faibai menerima tugas tersebut dan mempelajari semua berkas yang diberikan oleh komisaris. Ia mengendarai mobilnya untuk menuju desa Jana Gudem. Faibai langsung mendatangi kantor polisi dan meminta pada Raful Nayak untuk memberikannya berkas dari kematian Gauri. Ia merasa sangat kagum kepada inspektur karena belum 24 jam ia telah mendapatkan pelaku. Faibai meminta pelaku untuk dikeluarkan untuk dimintai keterangan. Namun setelah Faibai mengatakan ia adalah pelaku pelecehan dan pembakaran, korban lelaki itu terkejut dan mengatakan ia sama sekali tidak mengetahui hal itu. Ia adalah pencuri yang biasa mengambil uang yang ada di rumah-rumah penduduk kaya, namun kali ini ia setuju untuk masuk penjara dengan bayaran Rp5.000 per bulan selama 3 bulan oleh inspektur. Mendengar hal itu, Faibaf langsung menskor inspektur dan memintanya pergi dari kantor polisi ini. Faibai pun mendatangi kediaman Dora Babu, karena pemuda tersebut mengatakan inspektur bekerja sama dengan Dora Babu. Mendengar hal itu, ia memberikan pembelaan karena ia tidak mau di daerah pemilihannya terdapat pembunuhan yang kejam yang akan membuat semua hilang kepercayaan kepada dirinya. ఇన్స్పెక్టర్ ఫోన్ చేయి సస్పెండ్ అయ్యారు సార్ పుచ్చుకోండి పుచ్చుకుంటా కానీ కేసు క్లోజ్ అయ్యాక. Faibai mendatangi tempat ditemukannya Gauri yang terbakar. Ia menemukan sebuah korek api yang terletak di bawah batu. Ramapa yang mengetahui ada petugas baru untuk menyelesaikan kasus putrinya langsung menemui Faibai dan memintanya memberikan keadilan kepadanya dan juga putrinya. Ramaswarau telah menemukan bukti-bukti baru dan membawanya ke kantor untuk diperiksa oleh Faibaf. Setelah melihat bukti-bukti tersebut, ia meminta Ramaswarau untuk bisa memanggil ketiga pemuda pemabuk yang biasa menghabiskan waktu di tepi sungai. Bafani dan kelompoknya pun dibawa ke kantor polisi setelah mereka tertangkap basah mencuri pakaian dalam wanita yang tengah mencuci di sungai. Ketiganya dipukuli dan ditekan untuk bisa mengakui kalau mereka adalah pelaku pelecehan dan pembunuhan Gauri. Namun ketiganya pun tidak mengakuinya, bahkan mereka bersumpah tidak melakukan hal itu. Malah ketiganya mabuk berat saat kejadian dan tertidur di samping bangunan tua di desanya. Faibaf juga memanggil Sarpans untuk bisa menemuinya di kantor polisi. Ketiga pemabuk itu dinyatakan tidak bersalah setelah Faibai memeriksa semuanya dengan lebih teliti. Sarpans datang menemuinya dan memberikan keterangan yang ia ketahui pada Faibai dan memintanya untuk merahasiakan semua yang ia katakan, agar nama baiknya sebagai Sarpans tetap terjaga. Faibai meminta Ramaswarau untuk memberikan data-data tentang Dora Babu karena ia curiga kepadanya. Ia juga yakin banyak pihak yang terlibat di dalam kasus ini. Ramaswarau pun mengatakan kalau ia berharap Faibai bisa menyelesaikan kasus ini yang sama seperti kasus 3 tahun lalu. Faibai langsung menghubungi inspektur sebelum Raful Nayak untuk memintanya beberapa keterangan. Faibai yang telah terhubung dengan inspektur tersebut langsung meminta beberapa keterangan darinya mengenai semua yang terjadi 3 tahun lalu. Inspektur wanita itu mengatakan korban ditemukan di tanah lapang dalam keadaan hangus terbakar dan pelaku menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakarnya. Namun karena memakan waktu dan semua tidak memiliki bukti hingga kasus ini pun ditutup. Faibab mendatangi tempat kejadian tersebut dan menemui seorang mekanik yang merupakan orang yang menemukan korban terbakar untuk pertama kalinya.
Ia menceritakan kalau lelaki setengah baya mengajaknya untuk menolong gadis yang mengalami mogok pada sepeda motornya. Namun sesampainya di tempat itu mereka hanya melihat sepeda motornya saja tergeletak di pinggir jalan dan kemudian mereka terkejut ketika melihat tubuh terbakar di area tanah kosong. Faibai juga mendapatkan keterangan kalau 5 tahun lalu juga terjadi kasus seperti ini. Motif dan pola pembunuhan serta pelecehan pun sama. Namun semua tidak memiliki bukti yang cukup hingga kasus ditutup begitu saja. Faibai mendatangi Inspektur Jagadeswar yang dulu pernah menangani kasus ini. Jagadeswar menceritakan kalau korban dilecehkan dan dibakar di rumahnya sendiri karena tidak menemukan barang bukti dan pelaku lagi-lagi kasus ini ditutup begitu saja. Ia juga memberikan Faibai sebuah dokumen yang mungkin akan dibutuhkan Faibai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan si Faya yang merupakan penjual dupa keliling. Di dalam mobil, ia mencoba membicarakan kasus Gauri dan menyentil perbuatan kasar Ramapa saat di pesta pernikahan yang dihadiri bersama Gauri. Ia menceritakan kalau Ramapa memukul Chanti yang meminta daging kambing lebih banyak dan Ramapa menganggapnya tidak sopan. Hingga Chanti dan pelayan di tempat itu pun berkelahi dan membuat Chanti pingsan. Ia juga mengatakan kalau Chanti merupakan penjual dupa juga sama seperti dirinya. Ia meminta Faibai untuk mencurigai Chanti. Si Faya turun di tengah jalan dan melanjutkan perjalanannya setelah menumpang pada mobil Faibai. Faibai juga mendatangi keluarga korban. Somnya yang ditemukan 3 tahun lalu tepat pada tahun 2016, kemudian Darani di tahun 2018. Mereka memohon keadilan Faibai untuk bisa menemukan pelaku. Terlebih ibu Darani yang sangat terluka karena putrinya dilecehkan dan dibakar di kamarnya sendiri saat ia bekerja. Di kantornya, Faibai memikirkan siapa pembunuh di balik semua yang telah terjadi. Ia merasa sama sekali tidak menemukan petunjuk. Saat tengah berpikir, ia melihat Ramaswara tengah berdoa dan membakar dupa, lalu mengingat kalau ia menemukan sebuah korek api yang berbau dupa di TKP Gauri. Faibai meninggalkan Ramaswarau dan mengendari mobilnya untuk menemui Chanti di sebuah warung minuman. Saat melihat Faibai datang, Chanti merasa takut dan mencoba melarikan diri. Namun dengan cepat, Faibai menodongkan senjatanya ke arah kepala Chanti. Dengan penuh rasa takut, ia mengatakan, bukan ia yang telah melecehkan dan menghabisi Gauri, tapi si Faya. Ia pun lalu menceritakan semua kejadiannya. Saat ia pingsan karena berkelahi, ia dimasukkan ke mobil si Faya, namun mobil tersebut berhenti ketika melihat Gauri tidak sadarkan diri. Si Faya mencoba mendekat dan mencoba menolongnya. Chanti yang sudah sadar dari pingsannya memperhatikan pergerakan si Faya. Ia bukan menolong Gauri, malah menghantamkan kepala Gauri ke tanah hingga pingsan, kemudian menggendongnya dan membawanya ke area pinggir sungai dan melecehkannya. Setelah melecehkannya, ia berjalan terpincang-pincang mengambil botol minyak tanah dan membakar tubuh tersebut sambil melempar bungkus korek begitu saja. Chanti yang ketakutan pura-pura kembali pingsan setelah melihat kekejaman si Faya. Tanpa mau membuang waktu, Faibai datang ke kediaman si Faya, namun ia tidak menemukan siapapun, bahkan rumahnya semua pintunya terkunci. Hingga ia melihat sebuah mobil terparkir di halaman rumahnya. Ia meminta Ramaswarau untuk bisa memberikan laporan secepatnya setelah ia membuka bagasi mobil tersebut. Faibai kembali mencari si Faya, namun di tengah perjalanan ia mendapatkan laporan dari Ramaswarau kalau semua benda yang ada di dalam bagasi si Faya sama persis dengan sidik jari yang ada di bungkus korek. Hingga ia menemukannya di sebuah hutan dan melihat si Faya tengah mengambil beberapa tanaman. Faibai langsung menerjangnya dan menodongkan senjata ke hadapan si Faya. Melihat Faibai, ia pura-pura tidak mengetahui apapun, hingga Faibai menekannya dan ia tertawa mengatakan kalau ia memang pelaku pelecehan dan pembakaran Gauri. Ia juga mengatakan kalau dirinya yang telah menghabisi Sounya yang terlihat kesulitan ketika motornya mogok. Ia memberikan tumpangan namun memiliki niat buruk hingga di tengah perjalanan ia membungkam mulut Somnya dan menariknya ke area tanah kosong. Ana. Ia langsung melecehkannya dan setelah puas ia mengambil minyak tanah yang ada di bagasi mobil miliknya. Si Faya terdiam dan kembali tertawa mengatakan kalau ia juga yang telah menghabisi Darani.
Ia mengikuti Darani yang cantik dan menerobos rumahnya berpura-pura menjadi penjual dupa. Saat lengah, Sifaya berhasil melumpuhkan Darani dan langsung membawanya ke kamar untuk dilecehkan. Setelah ia terbangun, Sifaya langsung menuju dapur dan menemukan sebuah botol berisi minyak tanah. Dengan kaki terpincang, ia membawanya dan membakar tubuh Darani. Sifaya mengatakan bau aroma wanita yang terbakar membuatnya semangat menjalani hidup. Sifaya yang telah menceritakan semuanya berpura-pura kejang-kejang. Hingga saat Faibai menelpon ambulans, ia berlari menghindar. Ia mencekik Faibai ketika berhasil bersembunyi, tapi Faibai berhasil melihat sebuah senjata tajam dan langsung menusukkannya pada paha Sifaya. Dan saat ia bisa berdiri, ia langsung menyerang tubuh Sifaya hingga ia tewas. Kematian Sifaya pun dilaporkan ke komisaris dan menyatakan kasus ini telah ditutup. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Karosin. Hidup ini memang singkat ya sahabat, hanya sementara saja. Dunia ini hanyalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Apa yang kita lakukan semasa di dunia akan menjadi bekal ketika kita telah tiada. Selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari manfaatkan untuk menabung sebanyak mungkin kebaikan, agar hidup diliputi kebahagiaan, dan jika kita menanam kebaikan maka kelak kita akan memanen hikmahnya di kehidupan selanjutnya. Janganlah berbuat jahat dan bermusuhan, karena hal tersebut dapat menjadikan kita pribadi yang keras hati dan jauh dari rahmat Tuhan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini, dan sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.